Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Teori New Media 4B Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami tentang menganalisis jurnal-jurnal yang telah kami kerjakan. Langsung aja, kami terdiri dari 8 orang, yakni ada Awildi Hidayat, Andri Hidayat, Firdani Firdaus, Feni Febrianti, Zakia Febriani, M. Milenia Irnanda, Tio Nofriwanda, dan Rina Eka Safitri. Langsung saja, apa itu teori new media? New media terdiri dari dua kata, yakni new dan juga media. New berarti baru, dan media yang berarti perantara. Jadi new media merupakan media yang terbentuk dari interaksi antara manusia dengan komputer dan internet. Seperti contoh web, blog, online social network, koran digital, dan lain-lain. Istilah new media baru muncul pada akhir abad ke-20 yang dipakai untuk menyebut sebuah media yang menggabungkan media-media konvensional dengan internet. Menurut Arsyano Syahar 2014, new media digunakan untuk menjelaskan kemunculan media yang bersifat digital, terkomputerisasi, dan berjaringan sebagai efek dari semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. New media memungkinkan para penggunanya untuk mengakses berbagai konten media kapan saja, di mana saja, dan berbagai elektronik. Menurut McGill, media baru adalah tempat di mana seluruh pesan komunikasi terdesentralisasi, distribusi pesan lewat satelit, meningkatkan penggunaan jaringan kabel dan komputer. Keterlibatan audien dalam proses komunikasi yang semakin meningkat. Langsung saja, teori new media pertama dari saya yakni media sosial Instagram sebagai sarana promosi untuk meningkatkan minat beli konsumen. Kesimpulan yang saya dapati dari jurnal yang saya analisis adalah media sosial Instagram saat ini merupakan salah satu media sosial yang paling banyak digunakan oleh orang-orang dikarenakan Instagram bukan hanya sekedar memposting foto, video, tetapi Instagram bisa membantu kita sebagai salah satu sarana promosi untuk meningkatkan minat beli bagi para pengusaha atau para pedagang. Dikarenakan Instagram hadir dengan fitur-fitur mendukung seperti Instastory, IGTV, dan lainnya yang membuat cangkupan promosi kita semakin luas. Media sosial Instagram menunjukkan bahwa komunikasi foto yang dikemas secara kreatif menjadi salah satu faktor yang cukup penting dalam menarik perhatian konsumen akan tempat tujuan wisata. Penyampaian komunikasi pemasaran melalui media sosial Instagram dinilai melalui 4C, yaitu konteks, communication, collaboration, dan connection. Langsung saja, selanjutnya jurnal dianalisis oleh Awildi Hidayat. Pada Awildi dipersilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang jurnal yang saya bahas, yaitu peran media baru dalam membentuk komunitas virtual. Studi pada mahasiswa yang bergabung dalam komunitas Aceh Fitgram di Instagram. Berdasarkan hasil penelitian pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka didapatkan kesimpulan bahwa pertama, proses pembentukan komunitas virtual pada komunitas Aceh Fitgram dilatar belakangi oleh minat serta hobi anggotanya dalam dunia videografi. Selain itu, komunitas ini dibentuk dalam tujuan untuk mengajak seluruh anak-anak muda, khususnya Aceh, untuk dapat berkarya serta berkreativitas bersama dalam hal yang positif. Aceh Fitgram ini merupakan sebuah komunitas anak muda yang berkreasi dalam karya berupa bentuk video komedi bercerita singkat yang viral di Instagram. Melalui video-video yang diunggah, komunitas Aceh Fitgram mencoba menggali semangat pemuda-pemudi Aceh untuk ikut serta berkarya dan berkreativitas dalam hal-hal yang positif. Kedua, komunitas Aceh Fitgram memanfaatkan media sosial Instagram sebagai media berekspresi dan berkreasi. Pemanfaatan media sosial Instagram dianggap sangat efektif karena Instagram adalah
Media yang memberikan kemudahan cara berbagi secara online oleh foto-foto, video, dan juga layanan jaringan sosial yang dapat digunakan penggunanya untuk mengambil dan membagi ke teman-teman mereka. Instagram digunakan karena menjadi media sosial yang paling populer saat ini dan yang paling sering dan banyak digunakan halayak ramai, khususnya anak-anak muda. Instagram pun menjadi media promosi dan informasi yang efektif dalam menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya, jurnal dari Feni Febrianti. Kepada Feni, kami persilakan. Feni Febrianti. Selanjutnya, dari Ferdani Firdaus. Selanjutnya, pergeseran budaya komunikasi pada era media baru, studi kasus penggunaan Facebook oleh digital natives. Kesimpulannya, secara garis besar, nilai-nilai kedekatan eksklusivitas, kelaziman, dan kepraktisan yang dikonstruksi oleh menggunakan Facebook pada digital natives membuat mereka memaknai Facebook sebagai sebuah media yang sifatnya tidak personal, sehingga tidak tepat jika digunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang terdekat. Nilai-nilai itu muncul sebagai akibat dari sifat Facebook yang terbuka, sehingga menyebabkan komunikasi dalam Facebook juga bersifat terbuka. Untuk itu, nilai-nilai tersebut membuat digital native di dalam penelitian ini lebih memilih untuk berkomunikasi secara langsung. Mereka cenderung memilih medium yang memiliki richness dalam hal presensi sosial. Pada era digital ini saat sulit untuk mendapatkan waktu berkomunikasi secara langsung. Oleh karena itu, digital natives mengonstruksi kebutuhan terhadap komunikasi tatap muka. Pada akhirnya, budaya komunikasi yang berlangsung pada digital native terbagi menjadi dua. Pertama, face-to-face communication dan computer mediated communication. Face-to-face communication adalah budaya komunikasi primer digital native karena mereka merasakan kebutuhan budaya komunikasi tatap muka dan silaturahmi. Oleh karena itu, computer mediated communication dijadikan sebagai sebuah komunikasi sekunder yang akan dilakukan ketika digital native terhalang oleh ruang dan waktu. Selanjutnya, dari M. Milenia Irnanda. Pada Irnanda kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal saya yang berjudul Memahami Literasi Media Baru dalam Penyebaran Informasi Hoax dan Hackbase, Studi Fenomenologi Dosen Pengguna Facebook dan WhatsApp. Kesimpulan dari jurnal saya ini adalah yang pertama, informan menggunakan WhatsApp dan Facebook sebagai bentuk pertemanan, komunikasi, dan pertukaran informasi. Pengetahuan awal informan mengenai hoax dan hate speech cukup mengerti. Informan harus bersikap bagaimana terhadap setiap informasi yang masuk, khususnya melakukan cek dan recheck terlebih dahulu atas narasumber dan kebenaran informasi. Informan paham akan konsekuensi jika berkomentar, mengkritisi hingga menyebar informasi. Alasan utama penyebaran informasi berkaitan dengan kepentingan dan kebermanfaatan atas informasi yang dimaksud. Berdasarkan hasil penelitian sementara ini, beberapa saran dari peneliti adalah sebagai berikut. Media sosial sebaiknya digunakan dengan bijak. Informasi hoax dan hate speech sebaiknya ditelusuri terlebih dahulu kebenaran info dan narasumbernya. Hindari informasi atau hate speech yang bersifat provokatif. Hindari seminimal mungkin keterlibatan emosi dalam berkomentar di dunia sosial. Sharing informasi sebelum penyebarannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Irnanda. Selanjutnya dari Ririn Eka Sapitri. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil jurnal saya yang berjudul
efektivitas promosi destinasi wisata rekreasi Gunung Pancar melalui postingan Instagram media sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh penggunanya sebagai media untuk memposting beragam gambar. Pada milenial, banyak sekali pengguna Instagram yang menjadikannya bagian dari media promosi. Media Instagram dipilih untuk mempromosikan destinasi yang terdapat di Gunung Pancar. Karena itu, mengapa Instagram dikatakan sangat tepat untuk mempromosikan produk dan dibantu jejaring sosial lainnya. Salah satu kelebihan berjualan lewat Instagram adalah pengguna Instagram sudah terjamin melek teknologi. Artinya, pengguna Instagram adalah mereka yang pasti aktif dan memiliki akun di Twitter dan juga Facebook. Penggunaan media sosial Instagram berkomunikasi dengan cara memberikan komentar dan like pada hasil foto maupun video yang telah diunggah. Instagram juga dianggap sebagai jalan pintas untuk menghemat waktu serta energi bagi beberapa eksternal maupun internal. Banyak dari penjual menggunakan fitur hashtag agar memudahkan calon pembeli menemukan produk penjual. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ririn. Selanjutnya dari Zakia Febriani. Kepada Zakia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jurnal media analisis, itu kekuatan dalam membentuk budaya populer ya, studi tentang menjadi artis dadakan dalam mengunggah video musik di YouTube. Kesimpulan yang saya dapat yaitu media sosial YouTube digemari oleh masyarakat untuk berbagai macam sarana, baik untuk sekedar melihat video atau mengunggah video ke dalam YouTube. YouTube sendiri memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah untuk mencari film, melihat musik, video terbaru, dan lain sebagainya. Tidak lepas dari YouTube juga memiliki kekurangan, misalnya penyaringan antara video yang mencerminkan citra negatif, karena untuk pengambilan dan mengunggah dalam bentuk video tidak ada batasan khusus, jadi masyarakat dapat secara bebas mengunggah video dari YouTube. Intinya, kekuatan new media dalam membentuk budaya populer ialah tidak ada budaya populer tanpa media. Budaya populer adalah budaya yang lahir atas kehendak media, yang artinya, jika media mampu memproduksi sebuah bentuk budaya, maka publik akan menyerapnya dan menjadikan sebuah bentuk kebudayaan. Dengan mempengaruhi perilaku serta karakter manusia, menimbulkan sebuah realitas bagi masyarakat dengan melahirkan banyak opini-opini serta perubahan sosial yang disebabkan oleh media, maka akan terciptanya budaya populer. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Zakia. Selanjutnya dari Tio Nofri Wanda. Pada Tio kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan jurnal yang saya bahas, yaitu perubahan budaya komunikasi pada pengguna WhatsApp di era media baru. Dari jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan, yaitu digital natif mengalami beberapa perubahan cara dan pola berkomunikasi dari era konvensional ke era sekarang, yakni era media baru. Dalam konteks komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi yang dilakukan oleh digital natif sebelum memasuki era media baru, mereka berkomunikasi dilakukan secara langsung atau face to face. Namun pada era media baru saat ini, dengan memanfaatkan smartphone dan hanya menggunakan media sosial WhatsApp, sudah dapat saling terhubung secara langsung melalui jaringan internet. Digital natif memanfaatkan media komunikasi tersebut untuk proses interaksi sosialnya. Cara berkomunikasi melalui smartphone yang didukung dengan jaringan internet ini disebut computer mediated communication. Digital natif menggunakan media sosial WhatsApp untuk menjalin hubungan sosial dan berbagi informasi baik dalam komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi.
Kebiasaan baru dalam budaya berkomunikasi itu terjadi akibat penggunaan teknologi smartphone yang terus-menerus dijadikan sebagai media komunikasi yang paling efektif. Digital natif mengadopsi nilai kedekatan dan kepraktisan dalam menyebarkan berbagai informasi melalui media sosial WhatsApp. Sehingga pada era media baru saat ini, generasi internet menganut norma kebebasan, kustomisasi, hiburan, dan kecepatan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir ada dari Feni Febrianti. Kepada Feni, kami persilakan. Baiklah, saya akan membahas jurnal tentang penggunaan media terhadap pemenuhan kebutuhan studi tentang media sosial Facebook dalam pemenuhan informasi di kalangan ibu rumah tangga. Dari jurnal ini saya mendapat dua kesimpulan. Yang pertama, dalam hal komunikasi, media baru sebagai media terkini yang cepat dalam menyampaikan informasi. Dalam jurnal ini, Facebook digunakan sebagai media komunikasi untuk para ibu rumah tangga agar bisa searching grup fanspage individu yang mencapai banyak sekali. Kemudian dalam hal budaya, hal ini setara dengan sifat media baru yaitu user generated content. Adanya fitur searching, share and save yang mempengaruhi pola pikir ibu rumah tangga untuk menggunakan Facebook sebagai pencari informasi secara cepat, sehingga menghasilkan budaya dalam memaknai dengan menggunakan teknologi sebagai alat komunikasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Feni. Maka dari semua jurnal yang telah kami analisis, kami menarik sebuah kesimpulan, yakni bahwa new media merupakan sebuah media baru yang membawa perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat di era saat ini. Perubahan tersebut dapat kita lihat terutama dalam bidang komunikasi dan budaya. New media membawa perubahan dengan menciptakan suatu sikap bentuk komunikasi baru yang terhubung dengan jaringan atau internet, di mana akibatnya muncul pola komunikasi baru tersebut, muncullah budaya-budaya baru dalam kehidupan masyarakat. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.